Ya, pemirsa, langsung saja kita ke hot news yang pertama. Sudah ada 911 WNI di Kamboja serbu KBRI. Krisis kejahatan siber di Asia Tenggara memasuki babak baru. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh melaporkan gelombang kedatangan warga negara Indonesia dalam jumlah masif selama 3 hari terakhir. Terhitung sejak 16 Januari hingga Senin sore 19 Januari 2026, sebanyak 911 WNI mendatangi KBRI Phnom Penh setelah berhasil keluar dari berbagai sindikat penipuan daring yang tersebar di wilayah Kamboja. Lonjakan ini terjadi seiring langkah tegas pemerintah Kamboja di bawah Perdana Menteri Hun Manet yang mengintegrasikan pemberantasan industri online scam di seluruh wilayah Kamboja. Kementerian Luar Negeri RI menyebut setelah penangkapan sejumlah otak pelaku di berbagai kota, banyak jaringan sindikat memilih membubarkan diri secara mendadak dan membiarkan para pekerja keluar begitu saja. Akibatnya para WNI harus menempuh perjalanan jauh dari provinsi terpencil seperti Banteay, Meanchey, dan Mondul Kiri menuju Phnom Penh untuk mencari perlindungan. Berdasarkan asesmen awal, KBRI mayoritas WNI dalam kondisi sehat namun menghadapi masalah serius berupa kehilangan paspor dan status visa overstay. Meski sebagian besar ingin segera pulang ke tanah air, terdapat pula sebagian kecil yang berharap tetap tinggal di Kamboja untuk mencari pekerjaan ilegal. Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmo Sumarto, telah bertemu otoritas Kamboja untuk meminta dukungan percepatan proses deportasi para WNI. KBRI mencatat sepanjang Januari 2026 telah menangani lebih dari 1.047 kasus WNI bermasalah. Angka ini melonjak tajam dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 5.088 kasus. Pemerintah RI kembali mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran kerja bergaji tinggi dengan syarat tidak masuk akal dan mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan KBRI Phnom Penh. Kita ke hot news yang kedua, harga emas menggila lagi. Ya, usai sempat tumbang, harga emas dan perak kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa. Konflik panas antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Uni Eropa mendorong lonjakan permintaan aset safe haven. Pada perdagangan Senin 19 Januari 2026, harga emas dunia naik 1,63% ke level 4.669,69 dolar AS per troy ounce. Dalam perdagangan intraday, harga emas bahkan sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa di level 4.689,39 dolar AS per troy ounce. Penutupan tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah dan sekaligus juga mengubur kinerja negatif emas pada akhir pekan lalu. Namun pada perdagangan Selasa 20 Januari 2026 hingga pukul 6:32 waktu Indonesia Barat, harga emas dunia di pasar spot melemah tipis 0,06% di posisi 4.666,67 dolar AS per troy ounce. Kenaikan harga emas dan perak dipicu aksi beli safe haven setelah Presiden AS Donald Trump mengancam tarif tambahan terhadap sejumlah negara Eropa dalam sengketa terkait Greenland. Trump bahkan mengancam akan meningkatkan tarif terhadap sekutu Eropa kecuali Amerika Serikat izinkan membeli Greenland yang semakin memperuncing konflik geopolitik. Analis pasar SeniorXS.com, Lin Tran menyebut ketika resiko kebijakan meningkat, pasar cenderung mengalihkan aset ke instrumen safe haven dengan emas kembali menjadi pilihan utamanya. Ancaman tarif tersebut membuat pasar saham dan dolar AS melemah, sementara minat investor terhadap emas yen Jepang dan franc Swiss meningkat. Sepanjang 2025 harga emas tercatat naik lebih dari 64% dan telah menguat lebih dari 8% sejak awal tahun ini. Sementara itu, The Federal Reserve diperkirakan ini mempertahankan suku bunga pada akhir Januari, namun pasar memproyeksikan setidaknya 2 kali pemangkasan suku bunga pada tahun ini. Kita ke informasi hot news yang ketiga. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Baroujerdi menilai ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengenakan tarif 25% terhadap negara mitra dagang Iran bukanlah kebijakan baru dan kecil kemungkinan akan efektif. Pernyataan itu disampaikan oleh Baroujerdi saat ditemui di Jakarta Selatan pada Senin 19 Januari 2026 yang merespon tekanan Trump kepada negara-negara yang masih menjalin hubungan dagang dengan Teheran. Baroujerdi mengatakan sejak awal revolusi Islam Iran 47 tahun lalu, negaranya telah menghadapi berbagai sanksi serupa, baik terhadap Iran maupun perusahaan yang bekerja sama dengan Teheran.
Ia menegaskan Trump lupa bahwa tidak semua negara di dunia mematuhi kebijakan Amerika Serikat. Menurut Broujerdi, kebijakan sepihak AS tidak otomatis diikuti seluruh dunia. Uni Eropa dan sejumlah negara independen telah menyatakan tidak akan tunduk pada aturan tersebut. Broujerdi juga menilai sanksi ekonomi AS terhadap Iran secara keseluruhan gagal mencapai tujuan politik meskipun Iran mengakui menghadapi tantangan ekonomi dan tekanan nilai tukar mata uang. Ia optimistis bahwa ancaman tarif terbaru juga akan bernasib sama dengan kebijakan sebelumnya. Sebelumnya, Trump menyatakan bahwa negara manapun yang tetap berbisnis dengan Iran akan dikenai tarif 25% untuk setiap perdagangan AS melalui unggahan di Truth Social. Hingga kini, Gedung Putih belum memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum kebijakan tersebut. Kita ke informasi hot news yang keempat. Prabowo pimpin rapat dari London. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas melalui video conference dari London, Inggris bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang berada di Jakarta pada Senin 19 Januari 2026. Rapat tersebut diikuti Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala BPKP Yusuf Ateh. Dan sementara itu Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang juga berada di London. Berdasarkan keterangan Sekretariat Kabinet, rapat membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang dibentuk sejak Januari 2025, 2 bulan setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Prabowo menegaskan penyelamatan keuangan negara lebih dari 6,6 triliun rupiah menjadi titik awal komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan perampokan kekayaan negara yang telah terjadi puluhan tahun. Prabowo menyebut nilai tersebut baru ujung dari kerugian bangsa dan negara, serta menegaskan tidak boleh ada keraguan dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Presiden juga menekankan pemerintah akan terus bekerja menyelamatkan kekayaan negara demi kepentingan rakyat Indonesia.